Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, I would like to introduce myself. Saya Mahfa Putri Ramadhani, mahasiswa program studi manajemen di Universitas Sumatera Utara. Nah, on this occasion, I'll be talking about fungsi permintaan dan penawaran, yakni keterkaitannya dengan keuntungan dan kerugian di dalam sebuah perusahaan. Nah, teman-teman pernah nggak sih bertanya, kenapa ya ketika harga barang itu naik, yang mana seharusnya perusahaan itu mengalami keuntungan yang lebih ya. Namun kenyataannya penjualan perusahaan itu malah menurun. Atau kenapa sih perusahaan itu tetap mengalami kerugian meskipun penjualnya itu tetap terjual. Nah, fenomena ini bisa dijelaskan melalui dua konsep dasar dalam ekonomi, yaitu demand dan supply. Fungsi permintaan atau demand function itu menunjukkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Nah, sesuai dengan hukum permintaan, when the price goes up, the quantity demanded tends to go down. And vice versa, ketika harga barang itu turun, maka jumlah barang yang diminta oleh konsumen cenderung akan meningkat. Nah, bagi perusahaan, hal ini tuh sangat berpengaruh terhadap revenue atau pendapatan perusahaan. Kenaikan harga barang itu memang meningkatkan profit per unit product. Tetapi, jika the numbers of buyers itu drop significantly, maka total revenue tersebut bisa saja menurun. Di sisi lain, fungsi penawaran atau supply function itu menggambarkan jumlah barang yang bersedia dan mampu diproduksi oleh perusahaan pada berbagai tingkatan harga. Ketika harga meningkat, produsen itu cenderung meningkatkan produksinya karena dianggap more profitable. Namun, increasing production kan is not cost free ya. Semakin banyak barang yang diproduksi, maka biaya seperti bahan baku, tenaga kerja, dan juga distribusi juga akan ikut meningkat. Maka disinilah muncul yang namanya trade-off antara potensi keuntungan dan juga risiko kerugian. Ketika demand dan supply bertemu, terbentuklah yang namanya equilibrium point, yaitu kondisi di mana jumlah yang diminta itu sama dengan jumlah yang ditawarkan. Namun penting untuk dipahami bahwasanya equilibrium ini does not automatically mean profit. Perusahaan hanya akan memperoleh keuntungan jika biaya produksi itu lebih rendah dari harga pasar. Nah, jika biaya itu lebih tinggi, maka perusahaan tetap akan mengalami kerugian, even if the product still selling. Selain itu, kondisi pasar juga bersifat dinamis. Changes in trend, purchasing power, dan juga kondisi ekonomi dapat menggeser demand dan supply. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu beradaptasi dengan cepat dalam menentukan harga dan jumlah produksi. Ketidakmampuan perusahaan dalam membaca perubahan pasar itu dapat dengan cepat mengubah keuntungan menjadi kerugian. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. I hope this explanation gives you a clear view of the topic. Thank you for your attention, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.